Oh ya, jadi gini, sebenarnya suka dukanya, wah banyak ya dari, perjalanan jadi kedokteran tuh kan panjang nih, kalau aku hitung tuh Mhm. sebenarnya, 7 tahun ya, lama Wah. banget kan. Kalau jurusan lain udah jadi S2 tuh. Nah, terus abis itu, apa namanya, di mana yang namanya kuliah itu tugas sih nggak banyak, tapi ujian itu hampir setiap hari. Jadi makanya kadang kalau anak lain itu ada kenal UAS lah, UTS lah, kita udah nggak kenal, kita ujian itu setiap hari gitu kan. Terus abis itu, pas koas itu ya kita di mana pertama kali langsung terjun ke lapangan ya, kita wah lihat berbagai cerita lah pasien, keluarganya gimana. Terus abis itu pas internship, itu pertama kali yang tadi ya pengabdian itu pertama kali, kita disebut jadi dokter. Nah, kita mengabdi dulu nih sama, masyarakat, program pemerintah itu 1 tahun. Nah, terus setelah aku belajar itu ternyata memang kurang edukasi sih sebenarnya masyarakat Indonesia itu kalau kita mau meningkatkan kesehatan itu, kita harus dari akarnya dulu gitu. Kita Mmm. harus bikin masyarakat itu lebih tahu gitu soal Mmm. kesehatan itu sebenarnya seperti apa. Nah, Mmm. itulah tadi yang aku bilang, sebenarnya sosial media ini wadah yang bagus banget untuk, kita sebagai tenaga kesehatan itu memberikan edukasi soal kesehatan. Mmm. Karena kalau zaman dulu kita tuh susah ya mau kasih edukasi, kita harus dateng dari satu desa ke satu desa, izin sama RT-nya, ngumpulin warga dan lain-lain. Sekarang kita nggak perlu gitu. Semua ya, hampir semua masyarakat Indonesia sampai di pelosok-pelosok mereka punya handphone. Mereka bisa buka YouTube, Instagram, ya bahkan TikTok. Nah, itu di situ kita harus pinter-pinter memanfaatkan, sosial media itu untuk kasih edukasi. Jadi supaya mereka nggak lagi kemakan mitos fakta, nggak lagi kemakan hoaks. Mereka juga kalau perlu mereka tuh sampai tahu kapan sih mereka tuh sebenarnya harus ke rumah sakit, harus ke fasilitas kesehatan. Kalau bisa kenapa nggak diobatin dulu di rumah gitu. Karena kan sebenarnya kayak misalnya yang sepele, kalau misalnya kita demam baru kurang dari 1 hari, kita gampang banget gitu Mmm. mau obatin dari dalam rumah gitu, pakai obat ataupun enggak gitu kan. Makanya jadi itu pentingnya kita tuh kasih edukasi ke masyarakat, dari hal-hal kecil kayak gitu, supaya mereka nggak buru-buru juga ke rumah sakit. Kadang gini, kita buru-buru ke rumah sakit tuh kadang sama aja mereka menjemput penyakit yang lain gitu kan, itu yang Ah, pertama. iya. Kedua secara cost gitu, secara cost ya kalau mereka punya asuransi mungkin gratis, kalau enggak kan mereka harus bayar gitu kan. Mmm. Jadi sebenarnya secara cost juga mereka bisa lebih ngirit gitu kalau mereka tahu gitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!